Ternyata aku sendiri baru tahu kalau aku tuh alergi terhadap kucing itu pada saat udah jadi dokter. Intinya alergi sama kucing ya. Soalnya bulu kucing itu kalau kadang kan kalau bulu kucing rontok ya, itu suka bikin gatel gitu loh. Kalau di aku itu jadi kayak gatel itu dimulai dari mata, jadi mata itu gatel banget. Terus habis itu rasanya satu wajah itu gatel semua gitu loh. Halo, balik lagi sama aku ya kan, Fatman Iqbal di Podcast Talk by Fat Picurian. Oke, kalau kemarin kita dengan dokter Yani membahas tentang jenis-jenis makanan hewan ya kan, kali ini aku bersama dokter Jenar membahas tentang keluh kesah atau senang sedihnya merawat kucing ya kan. Nih aku bersama dokter Jenar ya kan, kemarin dokter Yani, sekarang dokter Jenar, biar beda orang. Sebelum membahas dokter Jenar, aku mau membahas tentang keluh kesahku dulu nih ya kan, bagaimana aku sebagai orang yang awam di dunia kucing dulu, sampai sekarang juga iya sih, cuma yang awalnya punya satu kucing terus jadi 8 kucing ya. Itu nggak expect sih, karena orang tua aku sendiri itu dia tuh sebenarnya nggak suka kucing sih, karena bapakku itu alergi sama bulu kucing. Jadi ketika mendekati kucing kayak gitu. Jadi diawali dari kucingku dulu nih, kucingnya lucu. Dia itu adalah kucing yang pertama kali aku punya. Dia itu kucing pemberian dari temanku. Jadi aku ngambil jauh-jauh dari Malang ya, rumahku di Surabaya, ngambil ke Malang. Dan itu kucing pertama aku. Habis itu dilanjut dengan Cici, kucingnya kayak gini. Dia kucing kuning, dia udah steril. Jadi aku diberikan sama saudaraku. Dia udah steril dan dia betina juga. Dan dilanjut dengan Kyoto nih kucingnya nih, mukanya nyebelin. Dia itu kucing dari temanku dan sampai sekarang di aku. Gitu katanya nggak pernah pulang. Iya, nggak pernah pulang ke bapaknya gitu. Terus habis itu si Kyoto ini ya kan, karena dulu aku tuh kucingnya itu apa ya, nggak di kandang, dalam arti ya di dalam rumah gitu. Aku tidak tahu kapan mereka melakukannya ya, Lulu dan Kyoto itu akhirnya anaknya jadi 5. Nah, jadi kucingku total 8, yang awalnya 1 jadi 8. Itu puyengnya aku, tapi senangnya adalah aku bisa uyel-uyel setiap saat gitu. Jadi ketika aku bermain game malam hari, aku stres gitu ya kan, kalah gitu ya kan, daripada aku mukul monitorku mending aku keluar kamar ya kan, ke kandang mulai kucing-kucingku gini ya kan, biarkan mereka menyerap energi negatifku, anjay kayak gitu. Habis itu gimana nih, kalau itu adalah pengalamanku ya, kayak gimana nih dokter Jenar? Apakah dokter Jenar tuh punya kucing di rumah gitu ya? Punya dong. Oh, ternyata punya kucing juga ya kan. Habis itu gimana nih? Pasti kan dokter Jenar juga punya pengalaman senang dan sedihnya. Boleh gak sih diceritain tentang senang dan sedihnya punya kucing? By the way, kucingnya berapa dok di rumah? Kucing sekarang sih 5 ya. 5, emang luar biasa sih, aku 8 gitu ya kan. Terus gimana dok pengalaman selama punya kucing dari awal sampai kucing paling terakhir 5 ini? Jadi dulu kan awal punya kucing itu sama nih, kita nih samaan. Jadi orang tuaku tuh juga bukan tipe yang suka sama hewan. Ya, maksudnya nggak suka sama hewan. Jadi bukan tipe yang punya peliharaan lah. Kan ada ya yang kayak mungkin kayak dia pupuk, dia suka ini kan, kalau notabene ya, kalau kucing itu kan suka pupuk, terus habis itu suka iya sih, semua makhluk hidup ya kan. Nah terus habis itu suka nyolong pakan kan gitu. Cuma nggak semua kucing seperti itu. Nah awal-awal punya kucing itu sebetulnya karena ini udah lulus jadi hewan ya. Jadi ternyata aku sendiri baru tahu kalau aku tuh alergi terhadap
kucing itu pada saat udah jadi dokter dokter hewan. Jadi udah kadung nyemplung, tahu kalau ternyata punya alergi itu. Tapi yang namanya dokter hewan nggak mungkin dong kan, nggak punya peliharaan gitu ya kan. sih, karena kan juga langsung pasiennya itu bukan manusia gitu ya, hewan kayak gitu tuh. Kita itu harus membuat bonding lah ya. Kita tuh kita sendiri sebagai pet owner itu juga yang kita cari itu kan bonding terhadap hewan kita. Nah, terus pertama kali itu aku punya kucing itu kucing jalan gitu ya. Itu yang nemu dokter Yeni. Jadi pas waktu di rumah itu tiba-tiba ada aku kepingin gitu, kayak aku pingin punya kucing. Nah, karena pada saat itu mungkin kalau kucing orang pasti udah paham ya, kalau kucing betina biasanya agak lebih repot daripada kucing jantan, kan? Karena kucing betina kan bisa hamil dan sebagainya. Nah, ke kucing jantan, aku pinginnya kucing yang jantan, dia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Karena kalau terlalu muda, ya, perawatan kitten kan beda. Ya, nah, kalau misalnya terlalu tua, juga perawatan untuk geriatrik itu beda. Itu namanya yang middle lah gitu. Akhirnya datang tuh, itu besoknya tiba-tiba datang. Ada kucing, dia tuh kayaknya habis kecemplung gitu loh ke got. Dipanggil lah sama dokter Yeni. Sini pus. Dia mau loh datang loh. Jadi kayak dikiriman gitu loh, sama Tuhan gitu ya. Akhirnya kita ya namanya juga orang baru pertama kali punya ya kan, pasti kadang-kadang itu merasa kayak aman nggak ya? Kucing jalan, terus cocok nggak ya, dia bisa nggak ya hidup di rumah yang belum pernah ada hewan sebelumnya gitu kan. Ternyata pas waktu dimandiin itu anaknya anteng gitu loh. Nah, ternyata setelah anteng dia juga bagus, perilakunya ya itu bagus. Akhirnya itu ya awalnya juga punya kucing itu untuk mental health ya, pada saat itu COVID. COVID. Nah, itu sebelum COVID sih, cuman mendekati itu. Terus mental health itu kan lagi down. Jadi punya kucing itu sangat membantu banget untuk balance mental health gitu. Terus setelah itu ada kucing lagi. Yang kedua yang sekarang sih berarti paling tua ya, itu gak tua banget sih, itu namanya Sande. Sande. Nah, Sande itu kucing bayi literally, jadi habis punya yang middle itu akhirnya punya bayi yang kayaknya baru hampir kayak mungkin 3 minggu lah. 3 minggu dia ngeong-ngeong di depan rumah. Pas itu mau hujan, kasihan kan, ya udah kita diadop gitu, tapi karena setelah itu nggak lama kucing pertamaku yang namanya Asher itu meninggal. Karena dia kayak memang dari awal dia kayak ada penyakit darah gitu loh, namanya parasit darah. Jadi memang nggak lama. Setelah itu sama Sande kan, saya tinggal Sande. Sementara Sande sendirian kan, jadi dia agak-agak single kitten syndrome gitu loh. Nah, single kitten syndrome itu biasanya itu kalau dia itu nggak punya teman main, nah sehingga dia suka gigit gitu, gigit kaki biasanya. Itu karena dia nggak punya teman untuk main, sehingga dia tidak tahu bahwa gigitannya itu sakit. Berarti kayak siapa? Kucing kantor? Siapa sih? Siapa? Kucing kantor tuh Mukidi. Iya, Mukidi ya kan. Mukidi itu adalah kucing ya. Fun fact, aku pertama kali masuk Vet Pick itu ketemu Mukidi di kantor, dan kakiku digigitin. Aku nggak tahu kenapa, kayak
misi dok ini kucingnya kenapa ya dok ya kok gigitin kaki saya gitu. Oh ya, emang single gitu. kitten syndrome. Jadi gitu. karena dia sendirian dari kecil nggak punya teman main, akhirnya dia mainnya sama kita. Kita kan nggak bisa balas gigit ya. Iya. Itu maksudnya. Jadi dia nggak ada yang dia tidak tahu bahwa gigitan itu kan ada sakit seperti itu. Nah, terus setelah Sunday ini agak besar kan mulai ini ya, apa namanya? Kan mulai birahi. Nah, awalnya itu betina Sunday ini. iya, betina. Oke. Jadi emang kebalikannya Acer ya repot sedikit lah. Setelah dikasih Tuhan yang gampang, yang baik gitu, nih dia agak galak, terus agak apa namanya, dia juga betina kan, jadi pasti lebih repot. Nah, tapi ya setelah itu dia itu kita karena dia birahi, kita mau yaudahlah dikenalin aja sama yang jantan gitu kan. Akhirnya adopt tuh dari temanku, itu adopt si Bubi. Si Bobby ini kucingnya duluan, kita udah kucing favoritku. Nah, masalahnya itu Bobby ini sebetulnya secara umur itu pas ya, cuman Bobby ini bodinya lebih besar daripada Sunday gitu. Jadi mungkin memang nggak cocok aja ya. Jadi Sunday ini kurang cocok dengan Bobby awalnya gitu. Tapi ya sudah, akhirnya saya mutusin untuk ya sudahlah kalau gitu, kalau emang nggak mau daripada semuanya stres, jadi di steril aja gitu. Akhirnya di steril Sunday. Dia lebih anteng, tapi juga dia susah banget temenan sama si Bobby gitu. Jadi memang kadang itu berarti itu si Bobby itu umur berapa sih dok dia diadopt Bobby itu? Belum setahun lah. Belum setahun ya? Tapi udah lumayan kayak 7 bulan gitu ya. Oke. Gitu. Jadi emang ada kalanya itu kucing itu nggak bisa cocok satu sama lain. Jadi biasanya mereka akan punya tempat sendiri ya. Kalau dalam kasus Bobby sama Sunday itu selalu berada di atas karena dia itu alpha gitu loh. Nah, sementara Bobby itu selalu di bawah, misalnya di lantai. Kalau Sunday itu di atas lemari. Seperti itu. Mereka emang itu sendiri gitu loh. Jadi mereka menempatkan diri di posisinya masing-masing gitu. Akhirnya terus awalnya udah ya, jadi cuman pengen yang punya satu kucing, akhirnya merambat sekarang jadi 2 kucing kan. Soalnya yang pertama kan sudah punya, jadi 2 kucing. Terus dia terpaksa adopt. Siapa nih yang terpaksa adopt? Gimana ceritanya? Ya biasa kalau dokter hewan pasti sudah tahu lah, kalau sering banget ada kasus di mana kucing itu. Berarti dokter ini punya vet ya? Ya punya. Punya. Jadi saya juga ada klinik. Nah, pasti ada lah kasus di mana kucing atau anjing kadang ya itu ditinggal oleh ownernya. Ketika lagi sakit atau lagi grooming gitu ya dok ya? Iya, biasanya sih seringnya sih pada saat lagi sakit gitu ya. Tapi itu tindakan yang immoral kalau menurut saya ya, harusnya gitu. Cuman kalau yang ini sebetulnya dia itu sehat. Tapi mungkin orangnya ini terlalu sibuk dengan kehidupannya ya, sehingga dia itu kayaknya pindah keluar kota, tapi lupa kalau kucingnya itu nggak dibawa gitu. Akhirnya karena sudah bengkak ya biayanya, beliaunya tidak bisa membayar, ya sudah akhirnya kucingnya kita terus tiba-tiba hilang gitu. Terus jadi kucingnya ya jadi sama saya gitu loh. Siapa namanya dok? Si Api. Nih fotonya nih kalau teman-teman penasaran si Api apalagi yang terlantar sih banget. Jadi Api ini satu-satunya yang kucing ras gitu ya. Gitu. Berarti sebelumnya Bobby ya ras sih, cuman dia mix kan.
Berarti sebelumnya pada domestik ya? Ya, kebanyakan domestik. Nah, tapi dari pembahasan yang tadi aku tertarik sama Dok Jen yang punya alergi nih tentang kucing nih. Teman-teman pasti banyak kan kalau misalnya teman-teman di rumah itu pengen punya kucing tapi banyak banget halangannya kan. Nah, biasanya kan salah satunya adalah faktor alergi, entah itu dari teman-teman sendiri atau dari orang rumah. Makanya itu yang membuat teman-teman mundur untuk adopsi kucing kayak gitu. Nah, tips dan trik dari Dok Jen gimana mengatasi alerginya Dok Jen agar tetap bisa mengadopsi kucing kalau dari Dok Jen sendiri. Oke, jadi memang sih dari awal itu aku merasa kayak aku tuh sepertinya alergi sama kucing ya. Soalnya bulu kucing itu kalau kadang kan kalau bulu kucing rontok ya, itu suka bikin gatel gitu loh. Kalau di aku itu jadi kayak gatel itu dimulai dari mata, jadi mata itu gatel banget. Terus habis itu rasanya satu wajah itu gatel semua gitu, kayak seperti itu modelnya. Nah, kita kan juga kurang tahu ya. Kadang itu kita itu alergi memang dari protein yang ada di bulu kucing maksudnya, atau karena kucingnya itu kotor gitu loh. Nah, kucingnya kadang itu kita mungkin sebetulnya adalah alergi terhadap debu atau kotoran yang dibawa oleh kucing ya, namanya juga kucing kan. Kucing kan dia berkeliaran, dia juga ada di bawah, kadang dia masuk-masuk ke kolong. Itu membuat terus kita itu jadi alergi terhadap debu yang dia bawa seperti itu. Itu bisa. Jadi bukan alergi terhadap bulu kucingnya langsung, tapi juga debu dan kotoran yang dia bawa. Nah, kalau saya nih ya sebagai alergi debu yang dibawa kucing itu sering grooming. Paling bagus itu adalah kita harus rajin grooming. Nah, misal gini ya, kalau kita tiba-tiba alergi terhadap kucingnya, kemudian kita bersihkan kucingnya ya, kita bersihin tuh kucing, di grooming atau sering sering disisir supaya bulunya itu tidak cepat rontok. Gitu, apakah jadi tidak alergi? Nah, seperti itu kan. Jadi kita harus, kalau alergi itu memang agak kita harus nyoba dulu kayak tes. Kita alerginya apa? Ini atau enggak gitu. Karena alergi itu banyak nggak sih, Dok? Iya, memang banyak. Dan itu alergi itu spesifik biasanya seperti itu. Jadi kita harus nyoba kayak kalau misalnya dekat sama kucing apa langsung gatel, atau memang karena kucingnya kotor, jadi kita gatel karena debunya gitu. Jadi kita harus coba dekati kucing yang habis mandi kayak gitu loh. Habis mandi kan bersih. Iya. Jadinya kalau misalnya bersih tapi nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa ya berarti alergi terhadap kotor. Kotor. Gitulah. Ternyata seperti itu teman-teman, cerita menarik di balik Dokter Jenar yang mempunyai 5 kucing ya kan. Buat teman-teman semua yang punya pengalaman tentang sama kayak kita, boleh banget komen di bawah ya kan. Siapa tahu teman-teman punya cerita yang lebih menarik, atau bahkan kita itu nggak duga-duga gitu, wah ternyata kalau teman-teman awal punya kucing itu kayak gini kayak cerita gitu. Iya, pas adop kucing atau pas ditunjuk oleh kucing. Ya kucing tuh tunjuk ya bener ya. Iya, emang mereka kayak mereka ngerasa gitu loh, aku mau sama orang ini kayak gitu. Oke. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih juga buat Dokter Jenar yang sudah meramaikan podcast ini ya kan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih Dokter Jenar. Dadah teman-teman.